Kekalahan dari Uzbekistan di babak semifinal pada Senin kemarin kini harus segera dilupakan skuad timnas U23 Indonesia. Kekalahan 0-2 yang membuat pasukan Garuda Muda itu harus melakoni laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 melawan Irak pada Kamis malam. Irak menjadi lawan Indonesia setelah juga dikalahkan dengan skor sama oleh Jepang pada Senin kemarin. Kekalahan dari Uzbekistan itu memang sangat memukul benak para pemain. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun sampai ikut membangkitkan mental para pemain usai laga melawan Uzbekistan tersebut. Ini ada game kedua yang penting yang memastikan kita juga lolos Olimpiade. Tempat ketiga, kita mau nyerah atau mau fight back? Mau nyerah atau mau fight back? Ayo, selain membenahi mental yang tengah turun, timnas Garuda juga harus kehilangan pilar tangguh di lini belakang. Bek sekaligus Kapten Rizky Ridho terpaksa absen setelah di kartu merah secara kontroversial saat melawan Uzbekistan. Untuk itu, kemungkinan besar Komang Teguh bakal turun untuk melengkapi trio lini belakang yaitu Muhammad Fer. Wah, ada udang raksasa. Tenang, monster udang ini hanya patung. Tapi patung udang raksasa ini dibuat dari knalpot brong, hasil razia yang dilakukan jajaran Satlantas Polresta Cirebon. Wah, keren juga ya. Ratusan dari 1.500 knalpot brong hasil sitaan disusun sedemikian rupa menjadi udang raksasa. Tapi kenapa udang ya? Oh, ternyata kota Cirebon merupakan kota penghasil udang. Patung udang dari knalpot brong dibuat supaya pengendara motor pada sadar untuk tidak lagi pakai knalpot brong yang suaranya berisik. Ada 2 monumen yang kami bangun yang berbentuk udang, karena memang di Cirebon ini terkenalnya penghasil udang, maka kami berinisiatif bersama jajaran untuk membangunkan tugu udang yang berasal dari knalpot-knalpot yang tidak sesuai spek itu sebagai pengingat agar warga masyarakat, para pelajar tidak ada lagi yang menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Knalpot brong yang tidak dipakai untuk membuat patung udang dipotong dan dimusnahkan. Rencananya, patung udang knalpot brong ini akan dipasang di Simpang 4 Sumber dan di depan kantor Polresta Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdul Rahman, RTV. Halo, selamat pagi nih Topan. Nah, kita Tasya, unik ya tadi ya. Ternyata Unik. knalpot brong ini bisa jadi hiasan juga ya, tidak Betul. hanya memekakan kuping. Semoga nggak dicuri ya, karena itu bisa diangkat Oh dengan ya, mudahnya enteng tuh tadi ya. oleh petugas Semoga ya. bisa dibaut lah ya. Betul. Ya, Nah, semuanya. selain informasi tadi juga Topan, kita juga sudah menyiapkan nih informasi spesial untuk sahabat RTV yang ada di rumah. Kalau gitu langsung aja, ini dia Lensa Indonesia Pagi bersama saya Tasya Syarif. Dan saya Ahmad Topan. Sahabat RTV, Timnas U23 Indonesia harus melakoni skenario kedua untuk bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024 lewat perebutan tempat ketiga Piala Asia U23. Indonesia melawan Irak nanti malam, Garuda Muda harus menang demi 1 tiket lolos langsung ke Olimpiade Paris 2024. Iya, meski kini tanpa Kapten Rizky Ridho yang absen karena kartu merah, namun timnas U23 sudah bisa diperkuat lagi dengan striker andalan Rafael Struijk.
Kekalahan dari Uzbekistan di babak semifinal pada Senin kemarin kini harus segera dilupakan skuad timnas U23 Indonesia. Kekalahan 0-2 yang membuat pasukan Garuda Muda itu harus melakoni laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 melawan Irak pada Kamis malam. Irak menjadi lawan Indonesia setelah juga dikalahkan dengan skor sama oleh Jepang pada Senin kemarin. Kekalahan dari Uzbekistan itu memang sangat memukul benak para pemain. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun sampai ikut membangkitkan mental para pemain usai laga melawan Uzbekistan tersebut. Ini ada game kedua. Yang penting yang memastikan kita juga lolos Olimpiade. Tempat ketiga. Kita mau nyerah atau mau fight back? Mau nyerah atau mau fight back? Ayo, come on. Selain membenahi mental yang tengah turun, timnas Garuda juga harus kehilangan pilar tangguh di lini belakang. Bek sekaligus kapten Rizky Ridho terpaksa absen setelah di kartu merah secara kontroversial saat melawan Uzbekistan. Untuk itu, kemungkinan besar Komang Teguh bakal turun untuk melengkapi trio lini belakang yaitu Muhammad Ferrari dan Justin Hubner. Sementara lini tengah masih dikuasai oleh Nathan dan Ivar Jenner yang akan diapit oleh Fajar dan Pratama Arhan di sisi sayap. Dan di lini depan, striker andalan Rafael Struijk bakal kembali hadir untuk menemani Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman. Keganasan trio ini sudah tak perlu diragukan lagi. Ketiganya sudah mencetak total 5 gol di mana Marcelino dan Rafael mencetak 2 gol. Nah, dengan kondisi timpang di belakang namun lengkap di lini depan, akankah timnas U23 ini bakal sukses melibas Irak? Semoga nanti malam seluruh rakyat Indonesia berpesta dengan kelolosan timnas ke Olimpiade Paris 2024. Ya sahabat, timnas Indonesia U23 ini berpeluang untuk mengalahkan Irak di laga perebutan juara 3 Piala Asia yang akan berlangsung nanti malam tadi. Ya, ini jika Rafael Struijk dan kawan-kawan berhasil meraih tiket ke Olimpiade Paris dari jatah Piala Asia ini, ujian berat pasti menanti. Argentina sudah pasti akan menjadi lawan terberat skuad Garuda Muda. Kalah di semifinal melawan Uzbekistan, timnas Indonesia U23 masih punya harapan untuk berebut juara 3 Piala Asia U23 sekaligus meraih tiket ke Olimpiade Paris 2024. Di perebutan juara 3 yang akan berlangsung Kamis malam nanti, pasukan Garuda Muda akan berhadapan dengan kesebelasan Irak U23 yang ditaklukkan Jepang di semifinal. Jika dalam laga perebutan juara 3 Piala Asia U23, tim asuhan Sinteyong mampu mengalahkan Irak, maka pada Olimpiade nanti, Rafael Struijk CS akan menghadapi ujian sesungguhnya. Argentina akan menjadi lawan terberat yang harus dihadapi timnas Indonesia. Argentina lolos ke Paris setelah mengalahkan Brasil dengan skor 1-0 pada pra-Olimpiade zona CONMEBOL di Venezuela Februari lalu. Selain Argentina, Ramadan Sananta dan kawan-kawan juga akan melawan Ukraina dan Maroko di grup B. Lantas bagaimana jika Indonesia kalah dalam laga perebutan juara 3 nanti? Tak ada pilihan, Indonesia harus menang di babak playoff melawan wakil Afrika Guinea untuk merebut tiket ke Olimpiade. Dan siapa lawan Indonesia jika lolos di babak playoff? Timnas Garuda akan bergabung di grup A dan bertarung melawan tuan rumah Prancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Menjadi juara 3 Piala Asia U23 atau menempuh babak playoff, yang jelas kita berharap bersama skuad Garuda Muda mampu bermain lepas dan mencetak prestasi gemilang untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade dan menghadapi lawan-lawan tangguh kelas dunia. Kita ke informasi selanjutnya sahabat RTV. Sampah alat kontrasepsi berserakan di ruang terbuka hijau di Grogol, Petamburan, Jakarta. Sampah ini diduga berasal dari kegiatan prostitusi terselubung yang ada di lokasi. Ya, ini setelah pembersihan, aparat setempat akan menempatkan petugas untuk mengawasi agar tidak lagi dijadikan lokasi prostitusi terselubung.
Miris dan menjijikan. Ruang terbuka hijau di Jalan Tubagus Angke, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat dipenuhi limbah tisu dan alat kontrasepsi bekas pakai. Tak hanya merusak estetika dan keindahan kota, sampah alat kontrasepsi ini bisa menjadi sumber penyakit. Diduga limbah ini berasal dari kegiatan prostitusi terselubung yang berlangsung di sekitar lokasi. Menindaklanjuti temuan ini, petugas gabungan dari Kecamatan Grogol Petamburan membersihkan ruang terbuka hijau sepanjang 2 km ini. Rencananya usai dibersihkan, di kawasan ini akan dipasang penerangan yang memadai agar tidak dijadikan lokasi prostitusi. Semua ASPLT membersihkan dan melakukan penopingan sampai dengan melakukan perbaikan lampu jalan. Memang sini pada saat kondisi malam hari kondisi mungkin cukup gelap ya, ada timbulnya pohon dan lampu penerangan yang mungkin ada beberapa yang mati sehingga kita TL hari ini kita topping dan kita bersihkan semua. Pihak kecamatan bersama TNI Polri akan menempatkan petugas untuk mengawasi lokasi ini. Selain itu, kecamatan juga berencana memagari ruang terbuka hijau ini agar tidak digunakan kembali sebagai tempat prostitusi. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas, RTV. Selanjutnya aksi penarikan kendaraan yang mengancam keselamatan pengendara oleh sejumlah pria yang diduga debt collector atau penagih hutang ini terjadi di Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Dalam aksi ini, para debt collector mencoba menarik kendaraan dengan cara memepet kendaraan korban hingga hampir menabrak truk dari arah berlawanan. Berikut liputannya. Beginilah detik-detik saat mobil seorang pengendara dipepet oleh 3 mobil yang dikendarai sekelompok pria yang diduga debt collector di Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Korban dipepet di tengah jalan sehingga hampir menabrak truk dari arah berlawanan. Tak lama kemudian mobil korban dihadang sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan. Sejumlah orang turun dari kendaraan dan mengetuk kaca kendaraan korban. Korban pun berusaha kabur hingga menabrak mobil pelaku. Mau ke Parang Seribuan. Tiba-tiba di mobil saya di tengah jalan diajak. Minta nomor kakak dipepet dan disuruh berhenti. Sehingga saya menabrak mobil belakang. Begitu mobil belakang dipepet, musuh lagi mobil satu lagi Avanza warna hitam, pepet saya juga. Baru kemudian muncul lagi sini warna silver. Sehingga saya terblokir, tidak bisa kemana-mana. Korban melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Polisi pun memburu para pelaku dan berhasil meringkus 6 dari 8 orang pelaku. 3 unit mobil yang digunakan pelaku juga turut diamankan sebagai barang bukti. Dari pemeriksaan, tindakan ini diduga untuk menarik kendaraan korban yang menunggak pembayaran kredit. Adapun motif atau tujuan daripada tersangka melakukan hal tersebut, yaitu melakukan penarikan terhadap mobil yang digunakan oleh korban yang diduga telah menunggak pembayarannya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, ke-6 pelaku harus mendekam di sel tahanan Polres Labuan Batu Selatan. Sementara 2 pelaku lain masih diburu polisi. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, RTV. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan yang jasadnya ditemukan di dalam koper di Bekasi, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Ya, penyidik menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di Palembang, Sumatera Selatan. Lebih dari sepekan lalu, masyarakat Bekasi, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan koper berisi jasad wanita di semak-semak pinggir jalan Inspeksi Kalimalang. Jasad tersebut pertama kali ditemukan oleh petugas kebersihan. Ditemukan sejumlah luka di kepala dan wajah korban. Dari hasil identifikasi diketahui jasad wanita tersebut berinisial RM, berusia 50 tahun. Setelah melakukan rangkaian penyelidikan, polisi akhirnya menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku diamankan di Polsek Seberang Ulu, lalu dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku dan korban terlihat memasuki kamar salah satu hotel di Bandung pada Rabu pagi 24 April. Pelaku baru terlihat lagi saat keluar kamar hotel sambil membawa koper menjelang maghrib. Sementara korban sudah tidak nampak lagi bersama pelaku. Diduga koper yang dibawa pelaku saat itu sudah berisi jasad korban.
Saat ini tersangka atau terduga ini dalam perjalanan ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan dan pendalaman. Berapa orang, Pak? Satu ya. Inisialnya AARN. Ada videonya juga, saya membenarkan ada video itu. Ada terlihat seorang laki-laki yang keluar dari kamar membawa koper. Ada juga proses antara terduga pelaku dan korban ini juga masuk kamar. Kini polisi masih mendalami motif pelaku membunuh korban. Sementara hubungan pelaku dengan korban diketahui hanya sebatas rekan kerja. Dari Bekasi dan Jakarta, Ajiat Moko, Hashim Adnan, RTV. Selanjutnya sahabat, sidang kasus korupsi dan pemerasan senilai 44 miliar rupiah yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini terus bergulir. Dalam sidang yang berlangsung Selasa kemarin, berbagai fakta penting terungkap. Dalam kesaksian sidang, banyak anggaran negara digunakan untuk keperluan pribadi SYL dan keluarga besarnya. Mulai dari biaya sunatan cucu, perawatan wajah anak dan cucu, hingga membayar biduan. Berikut ulasannya. Dalam sidang lanjutan, kasus korupsi dan pemerasan senilai 44 miliar rupiah yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membuka berbagai fakta penting. Sejumlah saksi mengungkapkan SYL memanfaatkan anggaran Kementerian Pertanian untuk berbagai hal di luar kepentingan kementerian. Anggaran negara digunakan justru untuk keperluan pribadi SYL dan keluarga besarnya. Mulai dari perawatan kecantikan untuk anak dan cucu SYL, biaya pesta ulang tahun dan sunatan cucu SYL, renovasi rumah pribadi, keperluan pribadi istri SYL, tagihan kartu kredit, pembelian dan pemeliharaan mobil pribadi milik anak-anak SYL, hingga membayar biduan yang tampil dalam acara SYL. Berdasarkan dakwaan, total uang haram yang diperoleh SYL selama menjabat lebih dari 44,5 miliar rupiah. Uang ini diperoleh dengan cara memeras pejabat eselon 1 dan direktorat di Kementan. Uang haram ini disebar untuk keperluan pribadi, keluarga, hingga partai. Porsi terbesar ada pada acara keagamaan, operasional menteri dan pengeluaran lain yang mencapai 16 miliar rupiah. Lalu ada keperluan ke luar negeri yang mencapai 6,9 miliar rupiah. Keperluan pribadi dan sewa pesawat masing-masing mencapai 3 miliar rupiah. Dana untuk Partai Nasdem senilai 840 juta rupiah pun berasal dari uang haram ini. Dana ini diduga berasal dari jatah 20% anggaran yang diminta oleh SYL dari setiap sekretariat, direktorat, dan badan di Kementerian Pertanian sejak 2020 hingga 2023. Atas perbuatannya, SYL didakwa melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Selain itu, SYL juga diketahui tengah dijerat dengan tindak pidana pencucian uang yang masih dalam tahap penyidikan KPK. Dari Jakarta, Tim Liputan RTV. Ya, informasi tadi menutup jumpa kita di Lensa Indonesia pagi hari ini. Saya Tasya Syarif. Dan saya Ahmad Topan mewakili segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian kamu, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.